Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Ali ibn Abi Thalib, al-yawm yawmul amal bila hisab wa ghadin yawmul hisab bila amal. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, sebagai NGO atau non-governmental organization, lembaga swadaya masyarakat yang menjadi special consultative status di ECOSOC, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami mempunyai tugas untuk menyampaikan baik secara tulisan, written, maupun secara penyampaian oral akan kebijakan-kebijakan, konsepsi-konsepsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya pada saat ini berkaitan dengan bagebluk COVID-19 yang sudah menjadi bagebluk internasional, bagebluk global. Saudara-saudara, UNDESA, salah satu daripada organ Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyampaikan satu penyampaian yang amat bermanfaat untuk di-sharing, untuk disampaikan ulang pada masyarakat. Penyampaian yang berjudul "Semua orang harus masuk tanpa kecuali di dalam melindungi kelompok rentan pada saat pandemi global." Saudara, dunia berperang dengan musuh yang tidak terlihat dan mematikan, invisible and deadly enemy, junud lam taroha, yakni COVID-19. Ketika virus ini menyebar di seluruh dunia, mengamuk di seluruh dunia seperti yang terjadi saat ini, maka virus itu menjadi sesuatu yang amat serius dan mematikan, dan tentu saja mengganggu kehidupan, tatanan kehidupan yang nyaman selama ini. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19, virus atau wabah atau bagebluk COVID-19 tidak lagi mengenal batas-batas negara, tidak lagi mengenal suku dan bangsa, tidak lagi mengenal agama, tidak lagi mengenal faksi dalam agama, tidak mengenal tua dan muda, tidak mengenal kaya dan miskin. COVID-19 menyerang semua lapisan masyarakat. Tetapi yang paling rentan, saudara-saudara, adalah wanita dan anak-anak. Orang-orang cacat yang terpinggirkan dan terlantar. Menjadi kelompok yang amat riskan, yang menanggung risiko yang paling tinggi. Itulah seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam penyampaian yang disebarkan melalui video klip ke seluruh dunia baru-baru ini. Wabah COVID-19 mempengaruhi semua segmen penduduk dunia, dan khususnya merugikan anggota kelompok sosial yang saya sebutkan di atas. Mereka adalah yang paling rentan, termasuk di dalamnya
adalah orang-orang lanjut usia, orang-orang cacat, pemuda dan masyarakat pedalaman. Krisis sosial yang disebabkan oleh pandemi atau geblok COVID-19 selanjutnya saudara-saudara dapat memicu ketimpangan, diskriminasi, dan tentu saja akibat yang paling terasa menyakitkannya adalah terjadinya pengangguran di mana-mana di seluruh dunia. Bagaimana kita mencegah hal ini? Memperkecil kemungkinan. Bagaimana kita bisa melindungi kelompok rentan selama pandemi global ini? Tim atau divisi UN Desa untuk Pembangunan Sosial Inklusif memberikan pencerahan dan berbagi konseptual framework dalam kaitan dengan tindakan untuk melindungi orang-orang yang rentan, yang kemudian sangat bermanfaat untuk disampaikan kepada kita semua. Yang pertama, saudara-saudara, orang-orang dalam kelompok usia lanjut. Meskipun jarak sosial atau social distancing diperlukan untuk membatasi penyebaran coronavirus seperti yang dipraktekkan hari ini di seluruh dunia. Tetapi jika konsep ini tidak diterapkan dengan benar, langkah-langkah ini dapat meningkatkan isolasi sosial orang-orang lanjut usia ketika mereka membutuhkan atau karena mereka adalah kelompok usia yang membutuhkan banyak pertolongan. Wacana seputar COVID-19, saudara-saudara, yang merupakan wabah, merupakan virus yang paling berbahaya bagi orang-orang dalam kelompok lanjut usia, memperburuk stereotip negatif orang-orang lanjut usia. Diskriminasi berbasis usia ini dapat memanifestasikan atau dapat termanifestasikan di dalam penyediaan layanan kesehatan, terutama ketika dokter dan perawat harus membuat satu keputusan yang sulit, bagaimana mengalokasikan sumber daya yang sangat langka seperti respirator. Dalam kasus seperti ini, perawatan usia lanjut dapat dianggap kurang mendapatkan perhatian atau sama sekali tidak diperhatikan dibandingkan dengan perawatan terhadap mereka yang masih berusia muda atau generasi muda. Kemudian penyandang cacat. Di negara-negara di seluruh dunia, para penyandang cacat cenderung tidak proporsional mengalami kemiskinan atau pemiskinan dan menghadapi tantangan di dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan layanan penting kehidupan lainnya. Kenapa? Karena keterbatasan atau kurangnya ketersediaan, accessibility, keterjangkauan, stigmatisasi, dan tentu saja diskriminasi. Untuk memastikan bahwa para penyandang cacat dapat mengakses informasi tentang geblok COVID-19, maka kita harus menyediakan satu konsep, satu format yang dapat diakses oleh mereka, termasuk di dalamnya ketersediaan huruf braille, cetakan besar, huruf besar, dan label video untuk mereka yang menyandang tunarungu. Konstruksi layanan kesehatan ini harus dapat diakses secara fisik oleh orang-orang dengan keterbatasan mobilitas tersebut, sensorik dan kognitif. Selain itu,
para penyandang cacat tidak boleh dicegah untuk mengakses layanan kesehatan yang mereka butuhkan dalam keadaan darurat hanya karena alasan kendala keuangan. Kemudian kalangan usia muda. Saudara-saudara, di dalam pekerjaan, kaum muda biasanya adalah para pengangguran tidak kentara, non-professional unemployment. Mereka bekerja biasanya di sektor informal, dengan pasokan yang seringkali dengan kontrak yang tidak permanen, serabutan. Kemudian di sektor jasa yang kemudian sangat terpengaruh oleh bageblok COVID-19. Saat ini lebih dari 1 miliar anak-anak muda usia sekolah tidak lagi bisa bersekolah. Mengapa? Karena sekolah-sekolah banyak yang ditutup. Hampir semua negara di dunia menutup sekolah-sekolahnya, menutup universitasnya. Gangguan belajar dan mengajar seperti ini dapat memiliki konsekuensi jangka menengah dan jangka panjang untuk kualitas pendidikan. Pada saat yang sama, upaya para guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, pemerintah nasional di dalam mengatasi situasi seperti ini, mengatasi situasi yang mengagetkan seperti ini yang belum pernah terjadi, menjadi sesuatu yang harus kita sadari, harus kita akui keterbatasan yang ada. Saudara, banyak pemuda yang rentan, seperti migran. Saudara-saudara, kita di Indonesia punya diaspora, punya migran, para pemuda-pemudi di banyak negara. Di Hong Kong kita punya, di Taiwan kita punya, di setiap negara maju, misalnya di Eropa kita punya, kemudian di Timur Tengah, di Malaysia tentunya kita bisa mendengar bagaimana penderitaan TKI kita di sana. Mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Mereka adalah kelompok yang dapat dengan mudah diabaikan jika pemerintah tidak memberikan perhatian khusus. Terutama di dalam negeri, untuk mereka yang tunawisma, mereka yang pengangguran tidak kentara, dan lain sebagainya. Karena mereka cenderung berada pada posisi di bawah persyaratan minimum kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan tentu saja dukungan kesejahteraan. Kemudian saudara-saudara, yang terakhir, masyarakat pedalaman. Masyarakat pedalaman, masyarakat adat. Di Indonesia ada beberapa di pedalaman itu, masyarakat adat di pedalaman, di Kalimantan, di Sumatera, di tempat-tempat yang lain. Mereka semua sangat rentan karena harapan hidup mereka hampir secara universal lebih rendah dari penduduk biasa, penduduk negara tertentu pada umumnya. Mengapa? Karena kurangnya akses ke perawatan kesehatan. Di beberapa negara di dunia, masyarakat pedalaman ini tidak terdaftar saat ia lahir. Oleh sebab itu mereka tidak memiliki akses kepada pelayanan kesehatan secara gratis. Poin pertama, pencegahan adalah penyebaran informasi dalam bahasa asli masyarakat pedalaman dan memastikan bahwa semua dapat dijangkau, semua bisa diberitahu tentang situasi saat ini dan bagaimana cara untuk melindungi dirinya masing-masing.
Saudara-saudara, ada 5 conceptual framework yang harus dilakukan, yang disejukjakan untuk melindungi orang-orang rentan, kelompok-kelompok rentan terhadap COVID-19 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama, memberikan perlindungan sosial dan bantuan ekonomi kepada orang-orang yang sangat rentan, yang sangat terpengaruh oleh COVID-19. Yang kedua, membuat komunikasi kesehatan masyarakat, khususnya informasi tentang COVID-19, harus dapat diakses oleh semua. Dan yang ketiga, memastikan bahwa pesan komunikasi kesehatan masyarakat harus santun dan tidak diskriminatif. Yang keempat, promosi teknologi baru dan alat-alat digital untuk mendukung orang-orang yang terisolasi harus jelas dan clean. Dan yang kelima, pastikan bahwa tindakan darurat dan mitigasi COVID-19 adalah inklusif. Kesehatan masyarakat secara keseluruhan tergantung pada kesehatan orang-orang termiskin. Begitu tegas pimpinan UN Desa Liu Zhenmin dalam sebuah pesan pada tentang pandemi atau bagaimana COVID-19 ini. Saudara-saudara, semua ini membutuhkan solidaritas yang amat tinggi, membutuhkan political will atau kemauan politik, membutuhkan tindakan kebijakan inovatif untuk melindungi orang-orang yang rentan dan kesejahteraan mereka, serta menegakkan hak atas kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun, Dr. Abdul Salam Rashidi, Panji Gumilang MP beberapa waktu yang lalu, bahwa salah satu hak asas manusia adalah hak untuk hidup, hak kesehatan, dan semuanya ini termasuk akses ke informasi kesehatan, pelayanan, dan perawatan dan layanan kesehatan. Jika semua orang, semua pihak dimasukkan di dalam pelayanan ini, di dalam perhatian, di dalam pencegahan COVID atau bagaimana COVID-19 ini, maka semua orang akan mendapatkan manfaat. Innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.